everyone, selamat datang di mini vlog dan storytelling kajian wisata budaya dalam sejarah. Nah, di minggu kemarin aku sama teman-teman jalan-jalan di kota Solo. Di Solo ada salah satu tempat wisata bersejarah yang ikonik dan berwawasan wisata budaya lokal yang wajib banget kalian kunjungi kalau kalian pergi ke Solo. Nah, jadi di perjalanan kali ini aku akan berwisata dan menelisik sejarah serta kearifan lokal dari Pasar Triwindu. Pasar Triwindu terletak di Jalan Diponegoro, Keprabon, Kecamatan Banjarsari, Surakarta. Dari Jogja, kalian hanya perlu menempuh perjalanan sekitar 1 jam dengan komuter lain tujuan stasiun Purwosari dan cukup 6 menit menaiki gokar. Nah, tempat ini tuh menjadi pusat perbelanjaan barang antik seperti baju-baju adat Jawa dan juga barang-barang peninggalan kuno yang masih memiliki estetika dan nilai harga jual yang tinggi. Tempatnya itu tuh strategis banget, ada di tengah-tengah kota dan masih satu kompleks dengan Keraton Mangkunegaran yang memang keraton itu tuh menjadi cikal bakal dari berdirinya tempat ini. Nah, aku akan membawa kalian menelusuri kearifan lokal yang ada di tempat tersebut dalam 10 menit ke depan. Sebelum memasuki sejarahnya, Pasar Triwindu dinamakan Triwindu karena berasal dari 2 gabungan kata, yaitu tri dan windu. Tri dalam bahasa Jawa berarti 3 dan windu berarti 8 tahun. Setelah digabungkan, maka Triwindu memiliki arti 24 tahun. Nah, kalau tadi kita udah menelisik tentang arti dari Triwindu sendiri. Sekarang kita akan menelisik tentang sejarah di baliknya. Kenapa ya bisa dinamain Triwindu? Jadi, dulu di tahun 1939, di mana berdirinya pasar ini bertepatan dengan 24 tahun kenaikan tahta dari Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegaran ke-7. Jadi, berdirinya pasar ini kenapa dinamakan Triwindu? Karena bertepatan dengan peristiwa tersebut, jadi dinamakanlah Triwindu. Triwindu sendiri dalam arti Jawanya juga memiliki arti 8 rangkap 3 atau 24 tahun. Pertama kali dibangun, pasar ini hanyalah lahan kecil dengan meja-meja sederhana. Para pedagang menjual kue-kue tradisional, pakaian, majalah, ataupun koran. Seiring dengan waktu, banyak para penjajah yang membangun kios sendiri. Dan pasar sederhana yang tadinya menjual kebutuhan sehari-hari berubah menjadi tempat jual beli barang antik. Peran pasar barang antik yang dirasa bukan sebagai konsumsi utama masyarakat ini ada pada masa penjajahan Jepang. Saat itu, keadaan ekonomi yang sulit, banyak bangsawan yang menjual benda-benda antik dan koleksi seni mereka di sini untuk menghidupi diri, sehingga pasar ini menjadi salah satu pasar terpenting di Solo pada masanya. Bagi banyak pedagang di sana, pasar Triwindu sudah seperti rumah sendiri. Jarang ada pedagang yang datang dan pergi. Kebanyakan dari tempat berjualan di pasar Triwindu akan diwariskan sang pedagang ke anak dan cucunya, yang kemudian akan mengambil alih bisnis barang antik keluarga tersebut. Oke, seperti pada penjelasan yang tadi, pasar ini tuh sebenarnya tidak diniatkan sebagai pasar tempat jual beli barang antik gitu. Seperti pada awalnya itu, pasar ini ya seperti pasar pada umumnya, menjual barang-barang yang umumnya dijual di pasar seperti sayur mayur, jajanan-jajanan pasar, dan juga baju-baju atau perabot-perabot lainnya. Seperti pada penamaannya dan juga pembentukannya juga, pasar ini kan diniatkan sebagai hadiah ulang tahun dan juga peringatan dari kenaikan tahta Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegaran ke-7 yang dipersembahkan langsung oleh sang putri, yaitu Gusti Murun. Nah, seiring berkembangnya waktu di tahun 1970, pasar ini tuh mulai kedatangan pedagang-pedagang dari bangsa-bangsa Cina yang membawa lampu-lampu gantung dari perak, kemudian juga keramik-keramik yang unik gitu. Dan aksennya itu tuh seperti aksen-aksen kuno. Makanya setelah itu berselang dari
peristiwa itu 20 tahun kemudian pasar ini tuh semakin dikenal sebagai pasar barang-barang antik dan barang-barang kuno yang eksistensinya bertahan hingga saat ini. Salah satu hal yang menarik ada di pasar Triwindo juga adalah pasar ini menerapkan konsep flea market atau second hand market. Konsep ini diterapkan karena banyak barang-barang antik yang dijual oleh para pedagang merupakan barang yang sudah tidak dipakai atau barang bekas, tetapi nilai jual dan estetikanya itu masih tinggi, sehingga barang tersebut bisa diperjualbelikan kembali. Pasar Triwindo diresmikan pada tanggal 17 Juni 2011 oleh Insinyur Haji Joko Widodo yang pada masa itu masih menjabat sebagai Wali Kota Solo. Ketika berada di dalam pasar, menelusuri setiap lorong yang ada akan disuguhi berbagai bentuk barang antik dari masa lalu. Mengagumi barang-barang antik tidak saja mengagumi masa atau kenangan yang tersirat di dalamnya, akan tetapi lebih dari itu, barang-barang antik memiliki nilai seni tinggi, bentuk yang unik, kegunaannya yang tak biasa, nilai budaya, serta latar belakang sejarahnya. Barang-barang antik banyak dibeli pengunjung untuk menghiasi meja, lemari, atau hanya untuk koleksi-koleksi saja. Bangunan Pasar Triwindo terdiri dari 2 lantai. Di lantai 1, Pasar Triwindo terdapat aksesoris seperti konde, kalung, gelang, cincin, dan anting-anting. Berbagai pajangan seperti pajangan dinding, meja, dan juga lemari, serta berbagai buku yang berusia tua dan sudah langka. Di sana juga ada koleksi kain batik kuno, uang kuno, dan juga alat-alat elektronik kuno. Serta ada perlengkapan dapur dan perlengkapan makan. Ya, di sana identik dengan barang-barang etnik di masa lalu. Sedangkan di lantai 2, Pasar Triwindo terdapat alat-alat otomotif kuno, sepeda kuno, furnitur kuno, seperti kursi, meja, dan lemari. Barang-barang antik ini terbuat dari emas, perak, logam, tembaga, kayu, besi, keramik, ataupun kain. Selain dikenal sebagai pusat perjualan barang antik, halaman Pasar Triwindo juga sering digunakan untuk kegiatan event nasional maupun internasional. Event yang pernah diadakan di pasar tersebut seperti ketoprak, seriosa, keroncong, akustik, Kosplus, dan reuni kolektor barang-barang antik. Nah, dari penjelasan sejarah dan juga kearifan-kearifan lokal yang tadi, Pasar Triwindo ini dinilai sangat memiliki potensi yang besar untuk mengembangkan dan mendorong pariwisata yang ada di Kota Solo. Terlebih, Pasar Triwindo ini memiliki 4 pemenuhan potensi wisata. Yang pertama ada attraction, karena Pasar Triwindo memiliki ciri khas menjual barang-barang antik yang nilai estetikanya sangat tinggi, sehingga tata letak pasarnya itu sangat estetik dan fotogenik. Kemudian amenities atau tersedianya banyak penginapan-penginapan, tempat-tempat makan, dan juga tempat-tempat pendukung lainnya, serta transportasi yang memadai di sekitar Pasar Triwindo. Selain itu, yang ketiga ada accessibility, yaitu mudahnya aksesibilitas dari tempat-tempat yang lain ke Pasar Triwindo. Dan letak Pasar Triwindo yang strategis menjadikan pasar ini tuh semakin terkenal dan banyak pengunjung yang ingin datang ke sana. Kemudian yang terakhir ada activities, di mana turis-turis atau pengunjung-pengunjung tidak hanya bisa menikmati eksotisme dari Pasar Triwindo, tapi juga bisa melakukan transaksi jual beli dan juga menikmati pemandangan-pemandangan yang ada di sana dengan bersuah foto atau bernostalgia di suasana-suasana terdahulu. Ending dari mini vlog dan storytelling kali ini, nantinya aku akan kembali ke Solo sebagai rakyat biasa. Maksudnya, sebagai rakyat biasa yang mengagumi pariwisata lokal yang kaya akan budayanya ini. So, terima kasih telah mengikuti perjalananku. Mas Gibran pakai baju merah, jangan sampai kamu lupa sejarah.